Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa al-khatimah, masih ada gak kitab yang ini jadi? Masih ada kitabnya? Itu kalau ini pada megang halaman 38, halaman 38 Al-Khatimah. Jadi pembahasan akhir fi masaili muhimmatin, penutup yang menjelaskan di dalamnya masalah-masalah yang penting juga. Tadba'u ma salaf nukilat anis salaf. Ini judul bab penutupnya tuh tadba'u anis salaf, tadba'u ma salaf nukilat anis salaf. Mengikuti apa yang sudah jadi terdahulu, artinya sudah dibahas oleh banyak ulama sebelumnya, nukilat dan dinukil anis salafi, dari ulama-ulama salaf. Jadi ulama salaf tuh kalau dihitung dengan hitungan tahun, ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang hidup di 3 abad pertama setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah begitu, lalu abad pertama, kedua, dan sampai akhir abad ketiga. Jadi abad tahun 300 Hijriah itu namanya udah khalaf itu. Jadi yang namanya salaf itu ulama-ulama yang hidup sampai 299 tahun Hijriah, tahun ke-299, jadi 3 abad awal. Artinya kalau 3 abad awal berarti 4 imam mazhab tuh, 4 imam mazhab tuh Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semuanya kategorinya salaf gitu. Sebab semua-muanya itu lahir dan hidup di kalau Imam Abi Hanifah kan dan Imam Malik di akhir abad pertama, Imam Syafi'i di abad kedua dengan Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Jadi itu termasuk yang salaf. Jadi maksudnya Imam Shalih Al-Jazairi di sini mau memastikan, Imam Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi mau memastikan bahwa apa-apa yang kita tulis di sini dan kita pelajari semuanya adalah akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf gitu. Pertanyaan pertama nih, bab penutup, pertanyaan pertama, hal yajuzu, bolehkah kita at-takallumu, membicarakan fi dzatihi ta'ala, dalam hal zatnya Allah Ta'ala, bil akli, dengan akal. Bolehkah kita membicarakan zatnya Allah dengan akal? Jawabannya la yajuz. Dengan akal itu maksudnya dengan ukuran akal kita. Jadi akal kita tuh kalau ngomongin, kalau begini tuh pasti di atas gitu. Secara zahir
Akal kita mengatakan orang kalau nunjuk ke atas itu berarti zahirnya ada di atas. Akhirnya kita ngebayangin lah Allah ada di atas begitu. Seakan-akan Allah terikat dengan arah gitu dan juga waktu. Jadi kalau kita bilang gede begitu. Kalau kita bilang yang kecil. Jadi akal itu ya standarnya segitu-gitu aja. Dan boleh gak nih kita membicarakan zatnya Allah dengan akal? Jawabannya la yajuzu takallumu, tidak boleh kita membicarakan fi dzatihi ta'ala bil aqli, kepada atau dalam tentang zatnya Allah bil aqli dengan akal, nggak boleh. Dan memang hadisnya banyak ya, artinya Nabi Muhammad SAW mengatakan tafakkaru fi ala'illahi wa la tatafakkaru fillah. Kalau mau diskusi, kalau mau ngobrolin aja makhluknya Allah begitu. Jangan ngobrolin Allahnya gitu. Susah soalnya. Jadi ngobrolin aja itu. Kenapa ada pohon jambu itu buahnya manis, tapi pohon cabai di sampingnya kenapa pedas begitu? Padahal tanahnya dia juga. Iya, kita punya di depan rumah pohon cabai, sampingnya pohon pohon jambu gelutuk begitu. Ini kenapa bisa pedas ini cabai ini? Padahal airnya sama, tanahnya sama begitu. Tuh pikirin itu aja tuh. Gitu. Zat Allahnya kagak usah dipikirin, makhluknya yang dipikirin. Itu nyamuk sebegitu kecilnya, napasnya lewat mana itu? Kan ya, pikirin itu. Jadi untuk mengungkapkan kebesaran Allah, bicarakan pada makhluknya, jangan ngomongin zatnya Allah, kan begitu. Itu kelapa tuh paling nikmat tuh kelapa di pinggir pantai. Gitu. Buahnya tuh manis, airnya segar. Tapi biarpun itu di pinggir pantai, kadang juga nyampur sama air laut. Nggak pernah kita nemuin daging kelapa rasanya asin, gitu, kan gitu, kayak laut. Gitu. Padahal airnya tuh air laut. Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi tafakkar. La yajuz, tidak boleh kita membicarakan zat Allah bil aqli dengan akal. Li'anna al-aqla qasirun, karena akal itu qasir itu terbatas, cetek lah kalau bahasa kitanya begitu. An idraki dzatil khaliqi subhanahu wa ta'ala, dia terbatas kemampuannya, tidak ada batasnya untuk idrak, mengetahui zatnya Allah, zatnya sang khaliq subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibikin nih kaidah, ini kaidah umum nih dari ulama A sampai Z, ini kaidahnya disepakati. Fa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Maka setiap apa-apa yang terbesit di dalam pikiranmu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik, Allah pasti berbeda dengan itu. Jadi siapapun tuh yang mikirin di pikiran orang tuh Allah begini, bentuknya begini, pakai standar akal begitu. Kayak standar akal, gedenya tuh segini, tangannya punya, terus tangannya segini, itu fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan itu gitu. Nah di pertanyaan selanjutnya dijelasin lagi. Soal pertanyaan lanjutan, idza kana al-aqlu la yudriku dzatahu ta'ala, kalau memang akal tidak bisa mengetahui zatnya Allah, fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala, bagaimana mungkin kita bisa sampai pada level ma'rifah? Maksudnya kita punya kewajiban untuk ma'rifah, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'annal ma'rifata, padahal yang namanya ma'rifah itu wajib hukumnya ala kulli ahadin, bagi setiap orang untuk mengetahui Allah. Jawabannya inna ma'rifatahu ta'ala, sesungguhnya ma'rifat, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahsul,
itu bisa kita peroleh bima'rifati sifatihi, dengan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi kewajiban kita ma'rifat kepada Allah itu sudah tercukupi dengan kita mempelajari sifat-sifatnya Allah itu tadi. Gitu. Jadi nggak usah dipikirin lebih daripada itu. Sebab kan kita tuh mengetahui Allah dengan sifat yang Allah ajarkan kepada kita tentang dirinya. Yang Nabi Muhammad ajarkan tentang Allah, itu yang kita pelajari, itu jalan ma'rifat kita. Maka selain daripada itu, kita tidak boleh kemudian menggunakan akal untuk mendeskripsikan Allah begitu. Jadi deskripsi kita, ma'rifat kita kepada Allah cukup dengan sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepadanya sendiri di dalam Al-Quran, atau juga melalui sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib kita tahu, kan katanya kudu tahu, kudu ma'rifat, kudu kenal sama Allah. Terus kalau nggak boleh ngenalin Allah pakai akal, bagaimana? Maksudnya jangan menggambarkan, mendeskripsikan Allah sesuai kemauan kita, sesuai dengan akal kita. Akal kita terbatas, khawatir nanti jatuh kepada tasbih. Tasbih itu memberikan sifat makhluk kepada Allah, kan ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah bersemayamlah, Allah kemudian punya tanganlah, Allah duduklah, dan seterusnya. Maka kita wajib mengenal Allah dengan sifatnya. Salah satu sifatnya kan mukhalafatuhu lil hawadith, kan begitu. Jadi cukuplah kewajiban kita mengenal Allah itu dengan mengetahui, mempelajari sifat-sifatnya Allah. Apa saja sifatnya Allah udah kita pelajari. Tapi di sini dirangkum minal wujudi, berupa sifat wujudnya Allah. Allah itu ada. Nah, kalau ada, Allah sama kayak kita ada juga. Tapi Allah punya sifat wal kidami, dan juga kidam. Adanya itu kidam. Kidam itu ada tanpa permulaan. Jadi kagak ada awalnya, bagaimana Allah? Kagak ada begitu. Sebab Allah kidam begitu. Jadi kan ada orang-orang kalau zaman dulu tuh, sekarang juga masih ada yang mikir begitu, tentang orang ateis begitu. Yang salah satu keyakinannya apa yang ada di muka bumi ini ada dengan sendirinya, tanpa tanpa ada pencipta begitu. Kemudian sering dia melemparkan pertanyaan yang bikin kita ragu. Kalau memang Allah ada, ditanya begitu, siapa yang mengadakan Allah gitu? Allah tidak ada yang mengadakan, Allah itu ada dan adanya qadim. Qadim itu tanpa permulaan begitu. Ini kan urutan sifatnya ngikutin urutan pikiran akal. Orang Asy'ari itu Allah dibilang ada. Nah, ada, kita juga ada. Tapi adanya Allah tuh qadim gitu. Qadim tanpa permulaan. Dan Allah wal baqa, Allah baqa, Allah kekal abadi. Jadi tidak ada awalnya, tidak bagaimana dia mengadakan dirinya, enggak, memang dia ada gitu. Yang mengadakan itu awalnya kagak ada gitu. Awalnya balok, dipotong-potong itu sama tukang bengkel jadi bangku. Awalnya balok dipotong-potong jadi meja gitu. Bagaimana mengadakan meja? Nah, baru bisa dijelasin itu. Karena awalnya kagak ada. Tapi Allah tidak mengadakan dirinya, sebab Allah ada tanpa permulaan. Jadi yang diadakan itu yang awalnya kagak ada. Kita nih awalnya kagak ada. Bagaimana itu bisa ada? Ceritanya kan panjang itu. Ceritanya bisa sampai berapa turunan kan ya. Ketemu emaknya ketemu ini, lahir anaknya ketemu ini, lahir lagi, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita wajib kita mengetahui Allah, tapi tidak dengan akal, seenaknya akal, tapi dengan sifat yang Allah ajarkan kepada kita tentang Allah dalam Al-Quran atau dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sifat-sifat itu al-wujudu wal kidami,
Allah wujud, Allah qadim, wal baqa, Allah baqa, kekal abadi tidak ada akhirnya. Wa mukhalafatuhu wa mukhalafatihi lil hawadisi, dan Allah mukhalafah itu pasti berbeda dengan hawadis, dengan makhluk. Jadi semua sifat yang disebutkan oleh Allah dan punya kemiripan dengan makhluk gitu, maka selalu dikatakan yaliqu bijalalih gitu. Sifat ini yang sesuai dengan keagungan Allah. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an kan kita kita pelajari beberapa bulan lalu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi mutasyabihat itu artinya tasyabuh, adanya kesamaan. Jadi ayat-ayat yang memberikan sifat kepada Allah yang sifat itu punya kemiripan sama makhluknya. Makanya nama ayatnya mutasyabihat, mirip-mirip begitu. Sebab kalau kita artiin jadi menyamakan Allah dengan makhluk, kalau kita kagak baca, kita mengingkari isi Al-Qur'an, kan bingung tuh. Makanya ayat mutasyabihat itu diajarinnya khusus sama ulama. Kalau ulama Ahlus Sunnah, ayat-ayat mutasyabihat itu kita wajib baca, wajib mengimani, tapi haram diterjemahkan. Nggak boleh diterjemahin. Soalnya kalau nerjemahin jatuhnya memberikan sifat kepada Allah yang sama dengan makhluknya, nggak boleh. Jadi kita aja baca aja. Kalau ditanya wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu tentang maksud ayat ini gitu. Dulu begitu ulama salaf kita, dan itu harus sudah begitu. Sampai akhirnya muncul nih orang-orang yang ngajinya rada ogah, nanyanya sering begitu. Ditanyain, ini kok Allah bersemayam begini gitu. Akhirnya muncullah istilah takwil. Jadi ayat itu ditakwil. Ditakwil itu diterjemahkan dengan makna yang sesuai dengan keesaan Allah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Ini dari sisi bahasa nih makna istiwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 makna. Lalu dari 10 makna ini mana yang cocok dengan keesaan Allah? Jangan sampai ada makhluk yang ikut di situ. Oh ada A, B. Itulah muncul takwil. Kayak semacam yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Kan orang yang kagak ini gitu. Jadi orang yang punya penyakit di hatinya nanya-nanya, nih tangan Allah bagaimana? Kan kita tanya, Allah ada 2 apa ada 3 begitu, ada jarinya apa enggak, kan begitu. Makanya ditakwil, tangan di situ artinya bukan tangan, tapi tangan di situ artinya al-qahr, kekuasaan dan sebagainya. Jadi cari makna. Dan takwil itu bukan buat umum, takwil itu kata ulama buat orang yang punya penyakit. Itu obat sebenarnya begitu. Orang yang sehat maka gak bakal nanya-nanya. Allahu istawa 'alal rahman rahman istawa 'alal arsy. Orang yang punya penyakit dia bilang, Allah kok bersemayam nih, bersemayam bagaimana modelnya? Duduknya tuh selonjoran apa rebahan apa nyanyi, kan begitu. Jadi banyak pertanyaan. Tapi orang yang punya imannya mantap, dia nggak bakal bilang istiwa. Ya udah kita amini ayatnya, kita baca ayatnya. Cuman kalau ditanya maknanya Allahu a'lam. Makanya haram sebenarnya mengartikan, menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat. Sebab itu memberikan jalan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi akidahnya kita begitu, nggak boleh terjemahin. Gitu, nggak boleh diterjemahin. Kalau diterjemahin jadi kacau. Kan kita ribut sekarang ini, banyak ribut gara-gara terjemahin ayat mutasyabihat itu. Gitu. Jangan terjemahin. Yang ada takwil gitu. Takwil itu mengambil makna lain yang sesuai secara bahasa dan dicocokkan dengan keesaan Allah. Begitu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang katanya Allah turun di sepertiga terakhir malam kepada makhluknya. Nggak boleh diterjemahin itu. Maksudnya nggak boleh terjemahin zatnya Allah turun. Ini nggak boleh nih, karena yang turun naik itu makhluk itu sifatnya begitu.
Maka yang dimaksud turun itu takwilnya turun rahmatnya, gitu. Sebagaimana lanjutan daripada hadisnya, faman sa'alani fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Yang siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Berarti kan yang itu rahmatnya Allah kepada, maka itu itu ditakwil. Sebab kalau turun beneran turun gitu, ini kacau lagi. Sebab yang namanya sepertiga malam kan kagak satu waktu. Sepertiga malam di sini, tapi nanti ini udah pagi, di sana sepertiga malam begitu. Ntar muter begitu. Ya Allah, kagak naik-naik, akhirnya begitu kan jadinya. Jadi kacau, makin kacau nih orang, makin nyamain Allah dan makhluk. Yang turun adalah rahmatnya Allah. Begitu. Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi takwil itu buat orang sakit, obat, sebenarnya dia obat. Maka kalau yang sehat jangan dikasih obat. Takutnya kalau yang sehat dikasih obat jadi sakit dia akhirnya, begitu. Jadi takwil itu obat. Jadi pelajaran pertama tuh kalau baca ayat mutasyabih ini, kalau kita ngajar ngaji orang gitu, anak-anak gitu, Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang tahu maknanya, begitu. Allah yang tahu maknanya. Jadi kalau anak kecil kan timbang udah nggak usah nanya-nanya, kan beres kalau anak kecil kan begitu. Cuman kalau yang udah gede itu, yang udah SMP, SMA gitu. SMP sekarang kagak, anak SMP juga ngajinya pada ogah sekarang gitu. Udah SMA kayak kadang-kadang gitu, SMA gitu. Nah berarti ini punya nih ada kudu diobatin. Pikiran untuk terus menyamakan Allah dengan makhluk tuh penyakit, makanya kudu diobatin. Obatnya apa? Namanya ta'wil. Wal qiyamu bi nafsihi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri, artinya tidak bergantung kepada siapapun. Wal wahdaniyah, Allah esa satu. Wal hayati, Allah maha hidup. Wal ilmi, Allah punya sifat mengetahui, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu sejak zaman azali sampai kemudian hari kiamat. Bahkan apa yang terjadi setelahnya Allah juga mengetahui. Wal qudrati, Allah punya qudrah. Wal iradah, Allah punya kehendak. Artinya apa yang terjadi di atas muka bumi ini itu kagak ada yang kebetulan gitu. Makanya alhamdulillah nih kalau kita orang Islam di pengajian udah mulai tren untuk tidak mengatakan kebetulan. Kita ngomongnya qadarullah gitu. Qadarullah. Sebab kalau kebetulan seakan-akan begitu ada sesuatu yang terjadi, Allah kagak ngeh begitu kan, kagak bohong gitu. Allah ngeh terus gitu. Allah kagak pernah kagak tahu. Jadi semua nih yang terjadi, A ketemu B, B ketemu C, C akhirnya ribut sama A kemudian jadi akur sama D, D kemudian ngajak temennya H ngajak temennya I, kemudian itu semuanya Allah yang ngatur gitu. Yang dulu dukung A sekarang jadi dukung B, yang dulu dukung B pindah dukung A, itu qadarullah semuanya. Allah yang menetapkan. Cuman kalau ketetapan Allah itu buruk, artinya secara zahir kita rasanya kagak nikmat. Kita tidak boleh kemudian menisbatkan keburukan kepada Allah. Sebagaimana misalnya sakit, kena musibah, kehilangan, kecurian, begitu. Benar ini takdir Allah, tapi kita nggak boleh bilang Allah lagi ngasih sakit, nggak boleh begitu. Nggak boleh itu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Allah menisbatkan kepada Allah kebaikan, semua kebaikan dari Dia. Kalau keburukan sebagai bentuk adaban, tata krama kita kepada Allah, keburukan itu nisbatnya kepada diri kita sendiri. Kalau kita sering dengar siapa tuh Mama Dede ceramah kan begitu. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri pribadi sendiri. Itu kita diajarin dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada umatnya, ngenalin tentang Allah. Walladzi khalaqani wa yahdin,
Allah lah yang menciptakanku dan Allah yang memberikanku petunjuk. Walladzi yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberiku makan, Allah yang memberiku minum. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, gitu. Jadi penciptaan, hidayah, makan, minum nisbatnya kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum. Tapi kalau sakit, Nabi Ibrahim bilang fa idza maridtu, kalau saya sakit. Nabi Ibrahim kagak bilang kalau Allah ngasih saya sakit, enggak. Tapi kalau saya yang sakit, fahuwa yasfin, Allah yang menyembuhkan. Karena sakit itu secara zahir keburukan, maksudnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Maka nisbatnya jangan kepada Allah, gitu. Itu kagak sopan. Walaupun betul itu takdirnya Allah, tapi kagak sopan. Fa idza maridtu, kalau saya sakit. Kata Syekh Nawawi Banten, asyarru yunsabu ilal khalqi iktisaban. Itu keburukan mesti dinisbatkan kepada makhluk iktisaban, karena dia yang nyamperin keburukan itu. Wa yunsabu ilallahi khalqan wa ijadan, tapi tidak dinisbatkan kepada makhluk bahwa dia yang menciptakan keburukan, dia yang kemudian yang mengadakan. Enggak, Allah yang menciptakan semua, cuman kita yang nyamperin, begitu kan. Kita yang nyamperin, ada sehat, ada sakit, udah disediain jalannya. Yang namanya sehat tuh A, B, C, D. Yang namanya sakit gitu, habis subuh dia tidur lagi, bangun tidur kagak sarapan langsung berangkat lagi, akhirnya masuk angin. Ya kan dia yang nyamperin sakit itu, bukan Allah yang gitu. Allah menciptakan tapi kita yang nyamperin. Itu namanya bahwa semuanya kehendak Allah. Tapi kalau itu berupa keburukan, kita tidak boleh menisbatkan. Wa wasam'i wal basari wal kalam. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan juga Allah maha berbicara, berkata-kata. Ini cukup dengan sifat Allah ini kita mengetahui Allah tanpa harus ngakal-ngakalin bagaimana zatnya. Pertanyaan selanjutnya, bi ayyi syai'in arafta, bi ayyi syai'in arafna Allah Ta'ala ma annana ma ra'aynahu bi absarina. Lalu dengan apa kita bisa mengetahui Allah padahal kita nggak pernah melihat Allah dengan dengan mata kita? Di jawaban kata Syekh Tahir, arafna, kita mengetahui wujudallahi ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa baqiya sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah kita mengetahui itu bi zuhuri athari qudratihi, dengan nampaknya kepada kita asar itu apa? Efek daripada kekuasaannya Allah fi hadhil makhluqat, di tengah-tengah makhluk yang ada di hadapan kita, al-hadithah, yang mana dia memang baru, makhluk itu baru, al-mutqanah, mutqanah itu baik penciptaannya, al-badi'ah itu sempurna, al-muhayyiratil ukul, bahkan kadang ada makhluk yang muhayyir itu apa? Dahsyat, akal, bagi akal tua. Gila ini orang bisa gitu, gila ini ada pohon begini, itu namanya muhayyir. Jadi efek daripada kuasanya Allah di makhluknya, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan orang aja gitu, Allah menciptakan makhluk itu sebegitu sempurnanya, itu tanda-tanda adanya Allah gitu kan ya. Karena semua akal kita tuh kalau melihat apa-apa pasti dia berpikir ada yang bikin. Kita kalau melihat buku pasti mikir yang ada yang nulis. Kalau kita lihat coretan di dinding juga pasti ada yang coret-coret nih. Kalau kita lihat macam-macam, pasti akal tuh secara natural kita bilang, ini siapa yang bikin kayu begini nih kan gitu. Ini siapa yang bikin coretan cakep begini nih kan gitu. Itu secara. Nah, adanya makhluk-makhluk yang di muka bumi ini, ada laut, ada sungai kan begitu, ada gunung itu, ada ikan usah jauh-jauh gitu, ada pohon kelapa begitu.
ada jambu isinya bijinya keras banget begitu. Kenapa bisa itu ada biji di dalam jambu itu? Padahal apa namanya itu biar ya kan begitu tuh. Itu kasamawati wa mashtamalat alaihi, sebagaimana langit, wa mashtamalat alaihi, dan apa yang tercakup di dalam langit, minasyamsi, daripada matahari, wal qamari, dan juga bulan, wan nujumi, dan juga bintang-bintang, wal ardi, begitu juga bumi ini, wa mashtamalat alaihi minal ma'adin, dan apa yang terkandung di dalamnya, minal ma'adin, daripada barang-barang tambang, ada emasnya, ada peraknya, ada batu rubinya, ada virusnya, ada batu akiknya, ada batu baranya, wal asjar, dan juga pepohonan. Ini kayak gitu-gitu kan bukan orang yang bikin tuh. Kan nggak ada zaman dulu cerita begitu orang tua kita nanam batu bara, kan nggak ada gitu. Nggak ada ceritanya nanam emas gitu. Itu Allah yang mencipta itu. Itu bukti ada kekuatan di luar kekuatan makhluk yang bisa kita lihat nih pakai mata. Wa ghairu dzalika min anwa'il hayawanat, dan selain daripada itu semua daripada bentuk-bentuk hewan, allati minhal insan, yang di dalamnya termasuk manusia. Jadi manusia termasuk hayawan. Hayawan cuman bedanya hayawan natiq, hewan yang bisa berbicara. Minal minhal al-insan, diantaranya manusia al-makhluk, yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Jadi emang benar ya ukuran ukuran makhluk hewan tuh di antara hewan-hewan yang ada tuh yang paling cakep kita doang itu manusia itu gitu. Yang lain kagak ada yang secakep kita gitu. Ya, ada yang makhluk ada tangannya yang kegedean, ada tangannya yang kepanjangan begitu. Kalau kita ukurannya pas gitu, ukurannya pas. Dan dari dulu sampai sekarang beberapa tahun ini bumi berada, kagak pernah ceritanya Allah kehabisan model tuh nyiptain manusia tuh. Kehabisan model kagak pernah. Beda itu. Ya dibikin kembar ada 1-2 gitu. Tapi nggak pernah ceritanya Allah kehabisan model tuh. Dari beberapa tahun orang pada hidup nih, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nggak ada ceritanya orang ketuker hidungnya apa namanya gede sebelah begitu. Yang bikin gede sebelah kan bukan Allah tuh, operasi, dia operasinya gagal gitu. Jadi ini kan keesaan Allah ini kuasanya Allah. Al-mawsuf bi anwa'il kamali wal fadl, dan mana orang-orang tuh punya sifat dengan diberikan sifat oleh Allah dengan sifat yang sempurna, artinya sifatnya mulia. Wal fadl, dan juga sifatnya ramah. Al-mumtaz, kemudian diberikan keistimewaan bil aqlil qawim, dengan akal yang lurus. Maka anna masyahada binaan, maka sebagaimana anna man syahada binaan, sebagaimana ketika orang menyaksikan bangunan, arafa anna lahu baniyan, pasti dia mikir, dia tahu bahwa bangunan ini ada baniannya, ada yang membikinnya, ada arsiteknya. Wa man syahada kitaban, dan siapa orang yang menyaksikan kitab, menyaksikan buku, arafa anna lahu katiban, pasti dia tahu, otaknya mikir bahwa kitab ini ada yang nulis. Wa in lam yarah, walaupun dia kagak pernah lihat itu penulisnya, dia nggak pernah lihat itu, dia melihat bangunan tinggi menjulang tuh nggak pernah lihat siapa sih, tapi dia yakin pasti ada yang buat itu. Walam yasma khabarahu, dan dia juga nggak pernah dengar itu nama fulan bin fulan. Kalau ditanya yang bikin siapa nih, arsiteknya insinyur fulan bin fulan, nggak pernah lihat dia orang, juga nggak pernah tahu kabarnya bagaimana, tapi dia yakin bahwa bangunan itu ada yang buat itu. Fakadzalika man ra'a hadzal alam, maka sebagaimana orang-orang yang melihat alam ini, al-mutqan, yang di al-mutqanil badi al-bahir. Al-mutqan itu maksudnya apa, kalau bahasa orang kita rapih gitu, dibikin Allah rapih. Awannya kagak pernah tahu-tahu dia nyasar gitu, jatuh ke orang lagi nongkrong gitu. Wah, cakep itu, langitnya biru. Kalau lagi mau hujan dibikin warna gelap begitu. Al-mutqanul badi itu kalau bahasa kitanya kreatif. Kreatif itu mata tuh dahsyat melihatnya. Al-bahir,
yang sangat nampak. Arafa anna lahu mujidan, orang yang lihat tahu bahwa semua ini mujidan, pasti ada yang bikin, ada yang buat, ada yang mengadakan. Qadiman, dan yang buat pasti qadim, karena alam ini sudah ada sebelum kita ada. Jadi pas kita lahir alam udah ada, berarti ini jauh sebelum alam ini ada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu pasti qadim, artinya adanya tanpa ada permulaan. Aliman, dan dia mengetahui. Matahari dibikin kalau di ini batasannya dari sekian derajat sampai sekian derajat, enggak kelewatan, enggak kekurangan gitu. Kalau kelewatan kita pada mati kepanasan, kalau kekurangan mati kedinginan, kan gitu. Allah maha muridan, Allah berkehendak, qadiran, dia mampu, hakiman, dan dia juga maha bijaksana. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan. Ini lumayan banyak nih bab penutup, tapi pertanyaannya lumayan banyak begitu. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Sudah? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.